Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in, wa raziquhum, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihil abraril ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin yamtazu fihi ashabus shimali an ashabil yamin. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bi taqwallahi azza wa jalla rabbil ardi was samawat, fa innahu qad faza muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari serta adik-adik dan anak-anak jemaah salat subuh di Masjid Riyadhul Jannah, taman-taman surga, ataupun yang hadir ataupun yang mendengarkan dan yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, subuh ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita di majlis, di tempat yang mulia ini. Habbul biqa'i ilallah al-masajid, tempat yang paling dicintai, disenangi Allah adalah masjid-masjid. Di majlis yang juga yang mulia ini, sesungguhnya majlis ilmu adalah utama majlis zikir, yang mudah-mudahan mendatangkan rahmat Allah, kemudian menenangkan hati dan jiwa kita, dan mudah-mudahan dihadiri oleh malaikat serta dibanggakan kepada malaikat di langit. Dan di akhir perjumpaan kita, mudah-mudahan kita beruntung mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti dalam hadis qudsi dikatakan kepada kita, humu maghfuran lakum, berdirilah kalian dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wal mu'minin wal mu'minat. Ma'asyiral kiram, kembali kita lanjutkan kajian tentang mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya mencintai sunnah Nabi alaihi salatu wassalam adalah otomatis mencintai pribadi beliau, dan bahwasanya mencintai sunnah Nabi alaihi salatu wassalam membuat seseorang semakin belajar mencari ilmu, apa yang diinginkan atau apa yang disukai oleh yang dicintai. Kemudian bahwa mencintai sunnah Nabi alaihi salatu wassalam artinya adalah melebihkan dan menta'zim
Nabi alaihi salatu wassalam lebih dari siapapun, lebih dari siapapun, dan ini adalah puncak daripada keimanan. Disinilah seseorang hamba, seseorang pengikut Nabi alaihi salatu wassalam merasakan lezat dan manisnya iman, di mana seseorang bisa menta'zim Nabi alaihi salatu wassalam, menta'zim perkataannya, menta'zim sunnah-sunnahnya lebih daripada menta'zim siapapun. Kita kadang-kadang Masya Allah kaum muslimin dan muslimat, kalau ada orang tua kita yang wafat atau saudara kita yang wafat lalu berwasiat, takut tidak menunaikan wasiat? Takut ya? Pasti itu. Setelah orang tua meninggal yang dicari apa wasiatnya, betul kan? Kenapa kita takut tidak menunaikan wasiatnya? Karena hormat kita pada orang tua, ta'zim kita kepadanya, karena ini adalah amalan yang dipesankannya. Pesan orang yang kita hormati, pesan orang yang kita muliakan, pesan orang yang kita cintai, itu tak pernah kita lupakan. Kalau tak percaya, cobalah pas keluar tadi ibu pesan apa? Hah? Pasti loh, sambil ngaji pun ingat pesannya. Hati-hati jangan sampai lupa. Pulang nanti jangan lupa bawa. Hah? Kabarnya di Real Jannah sarapannya pakai sate kuok katanya kan. Nah, tolong jangan lupa diberikan. Itu ingat, apalagi pas satenya turun, ya kan? Walaupun turun sate bukan sate kuok, pasti dicarinya sate kuok juga. Apa sebab? Karena sayang, karena cinta. Inilah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi wasiat orang tua ketika dia meninggal, dan ini merupakan wasiat terakhirnya, pasti akan kita hormati. Cuman sayang, kadang-kadang kita, mohon maaf, wasiat orang tua meninggal dikabulkan dan dilaksanakan. Pas wasiat Allah setelah orang tua meninggal tidak dilaksanakan. Wasiat Rasulullah SAW ketika orang tua kita meninggal tidak diperhatikan. Betul? Apa wasiat Allah setelah orang tua kita meninggal? Apa wasiat Allah? Tadi kan wasiat orang tua setelah dia meninggal mesti nak kita laksanakan. Apa pasal? Sebab kita termasuk durhaka pada orang tua kalau tidak melaksanakan wasiatnya. Ini pesan terakhirnya. Dan biasanya wasiat terakhir penting nggak? Penting. Sama tadi pesan terakhir sebelum berangkat beli sate, penting tak sate itu? Coba tak belikan nanti. Coba tak belikan. Kau tak disuruh balik lagi, beli kau lagi. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Pasti yang penting kan? Baik. Nah, Allah juga berwasiat ketika orang tua kita meninggal. Ini wasiat saya kepada kalian. Apa wasiatnya? Betul, ahsan. Enggak, cuma tadi kan bicara tentang contoh wasiat. Orang tua kita meninggal lalu berwasiat. Kita laksanakan enggak? Sekarang berkaitan dengan masalah yang sama. Allah berwasiat. Bukan. Wasiatnya apa? Kan pada tidak tahu semua. Makanya terkejut nanti. Wasiat Allah Subhanahu wa taala, coba di ujung di pangkal ayat wasiat. Di ujung ayat wasiat. Ada yang baca? Imam. Yusikumullahu. Teruskan. Yusikumullah. Mana imam tadi? Baik. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unsayain, dan seterusnya sampai di ujungnya wasiyatan minallah. Ini wasiat daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ayo.
Tidak tahu juga. Allah mewasiatkan bila seseorang meninggal maka dibagi hartanya yang ditinggal bagi anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Wasiat kan? Wasiatnya yusikumullah. Di ujung ayat Allah tekankan lagi wasiyatan minallah. Sekarang ayo kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Meninggal orang tua kita, mau tidak kita bagi-bagi hartanya segera? Hah? Apa? Berebut? Enggak, itu enggak, bukan hari itu. Kalau berebut enggak. Berarti enggak mengikuti wasiat Allah. Allah enggak suruh berebut kita. Hah? Kalau kita ingin berebut ya, berebut katanya. Enggak, itu jarang tuh kasusnya sifatnya. Pada umumnya kita segan, sah? Pada umumnya, ya Pak. Pada umumnya kita segan. Apa sebab? Nggak enak, baru masih merah tanah kuburannya kita sudah bagi-bagi hartanya. Nggak enak. Apa kata dunia nanti? Sah? Baik. Ketika kita melaksanakan wasiat orang tua, lalu kita laksanakan. Nggak ada bilang malu sama orang, ya kan? Ketika wasiat Allah kita tidak malu, tidak dilaksanakan. Ini tandanya bahwasanya ta'zim kita kepada orang tua lebih dari ta'zim kita kepada Allah. Ta'zim kita kepada masyarakat lebih daripada ta'zim kita kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Kayaknya belum jelas. Kalau belum jelas saya lanjutkan. Saya ulang lagi. Ketika wasiat itu dilaksanakan, itu kan karena cinta, karena hormat, karena ta'zim, karena memuliakan, sah? Betul? Kemudian kita segan kepada masyarakat sekeliling. Ya sekeliling, apalagi sekarang masyarakat dunia. Apa pasal? Sebab orang kita meninggal hari ini dibaca oleh orang seluruh dunia. Asal berteman aja itu dibaca orang, ya kan? Berita duka cita, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik. Kita malu ketika wasiat orang tua tidak dilaksanakan. Betul? Karena cinta, karena ta'zim, karena hormat, karena segan dan sebagainya. Betul tak? Baik. Sekarang sama-sama berwasiat dalam kasus yang sama. Allah berwasiat, Rasul berwasiat tentang orang tua yang meninggal, anak-anaknya mesti berebut ya? Mesti membagi harta warisan sesuai keinginan siapa? Allah dan Rasul. Berani tidak kita melakukan? Ayo. Nah, di sini makanya ngaji tentang mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam harus terus. Masya Allah, selama saya masih ngaji di sini judulnya tidak berubah ini terus. Seri keberapa sekarang? Baru 8. Sampai seri keberapa rencananya? Kalau seri sampai 10 berarti tinggal 2. Habis itu tidak ngaji lagi. Baik kaum muslimin dan muslimat dalam hati Allah. Banyak serunya ini kaum muslimin. Jadi ternyata Ustaz, coba diulang-ulang lagi nanti bawa sampai mimpi ya. Ternyata sayang kita, cinta kita, ta'zim kita, hormat kita kepada selain Allah dan Rasulnya lebih lagi ta'zim kepada masyarakat. Allah perintahkan. Wasiat itu artinya kan perintah. Perintah enggak? Perintah. Wasiat itu perintah yang harus dilaksanakan. Sekarang wasiat orang tua kita laksanakan dengan berbagai alasan. Ya, hormat padanya, hormat pada keluarga, hormat pada masyarakat, hormat pada hukum. Baik. Mumtaz, itu bagus. Kita hormat. Cuma ada yang lupa kita.
yang lebih dihormati, yaitu wasiatnya Allah dan wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, disinilah datang faedah selanjutnya. Kemarin faedah mencintai sunnah Nabi alaihi salatu wassalam adalah membawa kita cepat masuk surga. Kemudian membuat kita senantiasa mencari dan menggali apa yang diinginkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan yang ketiga ini adalah senantiasa kita mendahulukan, menta'zim sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dari selainnya. Ini sengaja sebuah contoh ini. Jadi ketika orang tua tadi meninggal, nanya orang tua apa dulu? Hutangnya ya? Iya tak? Kenapa hutangnya tanya? Karena sayang sama orang tua. Betul? Segan sama masyarakat. Segan sama yang tempat berhutang. Itu betul itu. Dan itu bagian daripada melaksanakan perintah Allah. Tapi ada yang kita lupa lagi. Yang lebih daripada itu adalah mengembalikan setiap hak kepada yang berhak. Makanya ujung-ujungnya kaum muslimin kita harus sering menerima anak berkelahi setelah 3 bulan orang tua meninggal. Itu yang berebut dulu. Hari pertama tidak berebut, masih nangis neon, tidak mungkin lah berebut hari pertama. Ya, biar dulu. Akhirnya karena dibiarkan, yang mengolah kebun menganggap sudah kebun sendiri, sah. Yang meninggalin rumah sudah menganggap rumah sendiri. Sama dengan orang buka lapak di tepi jalan, ya tak? Dibiarin. Ada yang backing, ada yang tidak mana. Akhirnya besok digusur, ribut, demo, ya tak? Ya tak? Sampai turun ikatan apa namanya? Ikatan Pedagang Kaki Lima Indonesia, AFKLI. Tidak tahu ya? Tidak pedagang nampaknya, itu kan tidak tahu. Saya turun dengan muslimin dan muslimat, kadang turun pejabat ini, pejabat itu, untuk memberikan advokasi untuk perlindungan hukum dan sebagainya. Padahal asalnya ilegal. Makanya ribut, terjadi perselisihan, permusuhan antara anak dengan anak, antara anak dengan maknya kadang. Sampai maknya lawannya dekat kasus di rumah sakit, di rumah hukum. Di rumah hukum ya. Ya, ada rumah sakit, ada rumah hukum di pengadilan. Gara-gara apa? Awalnya tidak melaksanakan wasiat yang lebih penting dari wasiat orang tua, yaitu wasiat Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba buka Al-Nisa ayat 3 itu, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzal. Ayat panjang itu tentang siapa yang berhak menerima warisan. Nanti setelah itu, karena kita tak laksanakan wasiat ini, ribut. Sebagaimana kalau tidak laksanakan wasiat orang tua, ribut. Demikian juga tidak laksanakan wasiat Allah Subhanahu wa taala, ribut. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati, apa yang membuat kita, apa yang menghalangi kita tidak melaksanakan wasiat yang besar ini? Satu, tadilah bahwa ta'zim kita, bahwa sayang kita, bahwa sikap hormat kita kepada lingkungan, kepada orang tua, kepada tetangga, kepada masyarakat, kepada aparat jauh lebih tinggi daripada cinta kita kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau begitu, wajar tidak Allah cemburu sama kita? Wajar tidak Nabi sallallahu alaihi wasallam cemburu sama kita? Ya. Orang tuamu itu kalau bukan karena Allah dan dakwah Rasulullah SAW, dia tak jadi apa-apa. Sah? Kita tak jadi apa-apa. Kalau kita ini sempat tidak ikut perintah Allah, tak ikut sunnah Rasulullah SAW, tak beriman kepadanya, kita ini jadi apa? Jadi kayu bakar, bahan bakar neraka kita. Wa'iddat lil kafirin. Ya, disediakan untuk orang-orang kafir. Naam. Apa itu? Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Yaitu neraka yang kayu atau api, apa namanya, bahan bakarnya adalah manusia dan
batu. Batu aja dimakannya. Hebat enggak apinya? Nah, kalau kita batu sekarang kan jadi tungku kan, bertahun-tahun masak enggak dimakannya itu. Sekarang nanti neraka itu batu itu jadi makanannya. La ilaha illallah. Kuat enggak? Terus kenapa tidak laksanakan wasiat Allah SWT? Kenapa laksanakan wasiat itu? Kabar sebabnya apa Ustaz? Mohon maaf Ustaz, kami segan sama orang-orang di sekitar. Nanti jadi bahan ini, bahan itu. Sama kita hari ini kaum muslimin. Banyak di antara orang tua yang sudah tahu bahwa pernikahan itu adalah ibadah terbesar. Sah? Nikah. Ibadah enggak? Hah? Mau nikah lagi? Iya. Rata-rata laki-laki bayangannya gitu, Pak. Satu orangnya sudah bahagia luar biasa, apalagi kalau makanya beragama kalau pakai kira-kira dan rasa-rasa begini jadinya. Ya, setelah menikah, Pak, luar biasa. Istri dapat yang salihah, belum diperintah sudah dilaksanakan, belum dilarang sudah dia langgar. Ya, belum diperintah sudah laksanakan, belum dilarang dia sudah menjauhi, itu maksudnya. Ya, luar biasa senangnya. Gimana menikah? Subhanallah, luar biasa nikmatnya, luar biasa bahagianya. Ini baru satu, Pak. Coba kalau empat, coba kalau dua. Jadi biasanya bahagianya berlipat. Dicobanya nikah yang kedua, ternyata hilang semua bahagia itu. Jadi makanya tidak berlaku 1 tambah 1 sama dengan 2 di sini ya. Ini masalah rasa itu tidak sama. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi kembali ke tadi, bila ta'zim kita, cinta kita, mohon maaf tuan, cinta itu kadang-kadang betul kata orang buta, sehingga tidak bisa melihat mana yang halal, mana yang haram. Sayang ta'zim itu buta. Tadi saya katakan orang tua rata-rata tahu bahwasanya ada yang tahu, yang tidak tahu lebih banyak mungkin, bahwa sesungguhnya menikah adalah saat-saat yang harus mendapatkan barakah. Buktinya doanya barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahimu, memberkahi apa yang direzekikan kepadamu, dan semoga Allah memadukan kalian di atas atau di dalam kebaikan. Dan kita tahu bahwasanya berlebihan dalam acara pernikahan, berlebihan, baik yang halal saja tidak boleh berlebihan. Yang halal saja tidak boleh berlebihan. Jangan sampai makanan kita yang ada yang dibuang, apalagi yang haram. Lalu ketika menikah, Ustaz, kenapa tidak datang nikah anak saya? Mohon maaf, Pak. Ya mohon maaf, saya sudah lama nunggu di mobil sampai hampir jam 6 sore, tapi gadis-gadis yang menari di pentas nggak berhenti. Saya takut saya tidak bawa istri waktu itu. Nanti kelihatan pula yang menari itu lebih cantik dari istri saya, karena ada lawannya. Tapi kalau sempat disandingkan, tentu istri saya lebih cantik. Tidak percaya tentunya. Hah? Ya. Kaum muslimin dan muslimat, tahu dia bahwasanya wanita menari di depan laki-laki halal apa haram? Haram ya? Hah? Halal apa haram? Sebagian berhujjah, kan masalah musik itu kan masalah khilafiyah, Ustaz. Ada ustaz yang membolehkan, ada ulama yang mengharamkan. Catat baik-baik ya. Ada ustaz yang menghalalkan, ada ulama yang mengharamkan. Yang mengharamkan itu para ulama, yang menghalalkan sebagian ustaz. Mana tinggi ulama apa ustaz? Ulama. Mohon maaf, tapi kita kena suai hilang patut dekat tujuan. Karena kita setuju hilang patutnya. Ulama mazhab yang 4 mengharamkannya, tapi ada sebagian ustaz mutaakhirin, ulama mutaakhirin mengatakan halal, dan ada sebagian mutaqaddimin dan itu sudah dibantah. Imam Hazm rahimahullah taala pendapat yang maju. Tahu dia bahwa ini merusak, walaupun religi namanya, kan ada lagu religi ada.
Ada kan? Menghalangi seseorang tak untuk selingkuh? Tak juga. Karena yang haram tidak akan melahirkan yang baik. Tapi saya tahu Ustaz, memang okeylah musik masalah khilafiyah kita terima. Tapi kalau ibu-ibu nyanyi di pentas khilafiyah lagi. Saya ulang lagi. Ibu-ibu nyanyi di depan bapak-bapak lagu cinta, hanya engkau di hatiku, lupa suaminya. Rupanya engkaunya tak kemana perginya. Ingat masa dulu di SMA. Siapa yang tahu hati di dalam? Suaminya ada depan, tapi yang teringat yang lain. Allah musta'an. Boleh tak ibu-ibu nyanyi di depan orang ramai? Ibu-ibu, tidak usah bapak-bapak, tidak usah gadis-gadis dulu. Ibu-ibu nyanyi di depan bapak-bapak. Sekarang ya di masjid yang penuh berkah ini, kita panggil pada Ibu Siana untuk membawakan sebuah lagu qasidah di depan kita. Boleh tak? Kau boleh kita uji sekarang? Tanya penyanyi di belakang. Boleh tak? Boleh mana? Hah? Tuan-tuan mau keras kajinya. Masa tak boleh perempuan nyanyi depan kita? Ini kalau orang soleh semua tidak akan terpengaruh. Ya Ustaz, kan orang soleh semua nih, mungkin terpengaruh. Orang-orang beriman kuat tuh tidak perlu datangkan artis internasional pun tidak ada masalah gitu. Iman kita tidak berubah. Kita coba. Ada yang bersedia? Kita bawakan sekarang. Kalau mau halal, jangankan untuk menyanyi bapak dan ibu yang saya muliakan. Jangankan untuk menyanyi, ya untuk azan saja boleh tak Ustaz? Wanita azan. Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh? Nah, saya tahu sebabnya. Sebab perempuan kalau azan takut Pak Ustaz cepat selalu ke masjid. Cepat kan? Ke masjid. Apalagi muazzinahnya, tukang azannya janda cantik pula. Cepat datang ke masjid. Tak percaya coba sekali nanti. Kalau sempat disuruh yang azan itu perempuan cantik pula, insya Allah banyak yang banyak anak-anak muda yang datang ke masjid. Ya, lebih awal. Nanti minta persetujuan Pak Ustaz, minta kunci masjid saya besok lebih sebelum subuh dah sampai. Berlomba jadi gharib nanti. Jadi untuk azan saja di tempat yang bersih dan muazzinnya tersembunyi, tidak antum bolehkan. Masa antum bolehkan dia pegang mikrofon sambil menari, menggoyangkan badan di depan khalayak ramai? Agak keras hukumnya kan? Bukan. Kalau cinta sudah di hati, maka gunungkan lagi. Mendaki gunung bikin kesak napas enggak? Tapi kau lakukan enggak? Tetap dilakukan? Tetap dilakukan. Sebab cinta. Demikian juga samudra ku seberangi. Jangan nyebrang samudra, nyebrang sungai aja payah kita, nyebrang sungai Siak tak sanggup kan? Tapi demi cinta, aku akan belajar berenang. Sekarang enggak, kalau enggak ada kekasih dia seberang. Jangan coba enggak. Saya enggak berani naik sungai. Apalagi kalau ada buayanya kan. Tapi kalau cinta enggak. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau benar kita mencintai sunnah Nabi SAW dan mencintai pribadinya dengan benar, kita tidak akan mendahulukan siapapun daripada Nabi SAW. Makanya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu meriwayatkan dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, dari beliau mengatakan, saya pernah berjalan dengan Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, lalu dia mendengarkan suara seruling, maka Abdullah memasukkan kedua jarinya ke dalam telinganya sampai
hilang suara seluring tersebut. Lalu sebelum hilang dia tutup lagi itu telinganya. Lalu ditanya oleh Nabi, kenapa kau lakukan? Saya melihat Rasulullah SAW melakukan hal itu. Jadi kalau dengar seruling dia tutup telinga. Kalau kita terbalik, dengar orang ngaji tutup acara, ya, tutup siaran. Tapi kalau dengar orang lagu, ambil head. Nah, Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat yang Allah. Tahu kita nikah adalah sebuah acara yang seremonial yang sangat momentum, yang sangat berharga. Tapi sering kita diuji. Orang tua dah tahu. Saya banyak menemui orang-orang tua yang seperti dah tahu musik itu merusak, nyanyi itu merusak. Karena kata Abdullah bin Mas'ud, az-zina bariduz zina, al-ghina bariduz zina. Lagu itu pos menuju zina. Pos menuju zina. Mohon maaf kaum muslimin dan muslimat, terus terang atau tidak, diakui atau tidak, yang banyak berkasus perselingkuhan adalah, marah orang sama kita Syekh, ya, adalah betul ini. Apa sebab? Tidak dinyanyikan pun terbayang juga, apalagi dinyanyikan. Rata-rata nyanyi itu ada momen-momennya kan. Tahun 65, 60-an nih lagunya. Teringat kisah di awal tahun 60. Ini bapak-bapak nih. Betul? Ketika kita di awal 80-an, ini lagu hitnya. Waktu itu ada sejarah khusus itu generasi kami. Enggak, belum juga, 80-an belum kita ini. Abang tahun berapa lahir? Tahun 25? 75. Lebih mudah pula dari saya rupanya. Saya kira saya nak panggil abang, sekarang terpaksa panggil adik lagi. Baiklah kaum muslimin. Berarti saya lebih dapat tua kalau gitu ya. Yang 75-nya, subhanallah. Awak nak panggil abang ni. Baik. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Teringat mula tahun 90-an ini pas kita sedang 90-an kan, yang lahir 75 kan 90-an itu masa-masa anak. Teringat pula. Tidak dinyanyikan pun teringat juga, apalagi dinyanyikan. Ada momen-momen itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ya Syekh, lagu apa yang teringat? Oleh sebab itu, maka dia tahu, saya tahu, cuman desakan anak, desakan istri, desakan tetangga, desakan keluarga, bahkan ada yang ngancam, kalau tidak ada organ tunggal, kami tidak hadir pernikahan anakmu. Sah? Betul? Biasa. Akhirnya terpaksa fatwa berubah karena berubah tekanan. Iya, berubah tekanan. Karena ada yang mengatakan, Ustaz, saya sudah berusaha Ustaz, bahwa nikah ini mesti barakah, sederhana, tidak perlu mutang-mutang. Apa yang ada itu yang disajikan. Tidak perlu berlebihan kaum muslimin, karena yang paling barakah kata Nabi yang paling sedikit belanjanya. Jelas, bukan yang paling banyak. Kenapa buang-buang untuk yang mubazir, yang berlebihan? Nikah itu yang sederhana lebih barakah. Kalau nak lebihkanlah di menu makanan. Dan diundang orang-orang yang miskin-miskin. Orang kaya diambilnya 1/3, 2/3 dibuangnya. Panggil yang miskin-miskin, barakah. Ya. Orang miskin tuh disuruh bertambur terus dia dibungkuskan, dibawanya juga. Orang kaya enggak, makanya barakah di situ. Tapi kalau nak lebihkan di menu, ya, lebihkan. Kalau perlu setiap yang datang bawa bungkusan pulang, tidak ada masalah. Mau bawa bungkusan pulang? Mau kan? Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Masalahnya tadi, kita tidak akan melebihkan Allah dan Rasulnya dari masyarakat, dari lingkungan, dari keluarga. Akibat apa? Cinta tadi yang sedang bermasalah. Kita tahu. Mungkin kalau menyanyikan lagu cinta kepada Allah dan Rasul, kita ahlinya. Melantunkan syair-syair pujian terhadap Nabi, kita ahlinya.
tapi pas menghadapi wasiatnya seolah-olah kita lupa. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, datanglah faedah selanjutnya mencintai sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, merasa nyaman, merasa nikmat, merasa manis iman kita di dada. Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Coba lihat apa tafsirnya oleh ulama itu nanti. 3 perkara bila terdapat pada seseorang, dia akan merasakan nikmat dan lezatnya iman. Coba lihat, lezat iman itu, lezatnya hanya di sisi perasaan? Bukan. Kalau perasaan dengan pekerjaan tidak sinkron, itu nikmat sesaat, habis itu hilang lagi. Iya kan? Sama dengan antum mencintai istri karena fisiknya sebentar hilang, sebentar timbul, sebentar hilang, sebentar timbul. Ini tidak, dia siap berkorban. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, makna daripada selezatnya iman, manisnya iman itu adalah istilzadut ta'at. Bukan menyanyikan cinta lidah. Istilzadut ta'at, yaitu merasakan lezatnya berbuat taat. Datang ke masjid subuh lezat, duduk di masjid dari isya sampai bukan dari isya ya, dari maghrib sampai isya lezat, duduk di majelis ilmu manis, nikah lagi indah lagi itu. Karena ketaatan itu manis. Ketika dia terasa manis kaum muslimin, maka beliau katakan lagi istizalut ta'at wa tahammulil masyaq fiha, dan untuk mendapatkan manisnya itu siap merasakan pahitnya perjuangan untuk melaksanakannya. Nah di sini kaum muslim, kalau memang manis, kita siap untuk menanggung beratnya. Nah istilzazut ta'at wa tahammulil masyaq fiha wa sabri ala adaha. Cukup itu enggak? Dan bisa sabar terhadap hal-hal yang mengganggu akibat kita melaksanakannya. Tadi saya katakan, mohon maaf, orang sampai melakukan perbuatan terlarang karena cinta, betul? Hah? Ada orang mencintai istri orang, boleh enggak? Serius? Dengan harapan semoga cerai dari suaminya, boleh enggak? Enggak boleh, tuan-tuan. Tapi subhanallah, cinta itu memang gila, tuan-tuan. Bukan buta lagi, cinta itu gila. Makanya jangan perturutkan cinta tanpa arah. Sebab kalau sudah tanpa arah namanya cinta gila dan buta. Orang buta lebih baik kadang-kadang daripada orang yang melihat. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, jangan sekali-kali kita melakukan hal yang terlarang. Tapi begitulah, apalagi hal yang disuruh dan dibenarkan. Maka mencintai sunnah Nabi alaihi salatu wassalam akan melahirkan manisnya ketaatan kepada Allah, manisnya ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manis itu bukan hanya sekedar rasa di sini, tetapi harus nampak dalam amal yang teraplikasi. Jadi ketika puasa, ini dekat puasa, semoga Allah sampaikan kita semuanya, amin. Ya, puasa menikmati, bukan merasa setengah mati. Ini banyak yang merasa puasa setengah mati. Lama lagi Ramadan, Ustaz, kalau bisa dimajukan tanggal dimajukan tanggal hari rayanya, maka ada yang bergembira atau ada yang sedih ketika misalnya ada Muhammadiyah mengumumkan hari raya tanggal sekian, tiba-tiba ru'yah bukan tanggal itu, setelah hari setelah. Ini pemerintah betul-betul tidak pengertian katanya. Sudah ditunjukkan tanggal oleh ormas ini, tetap juga ngeyel, nunggu datang bulan. Dasar senang jatuh cinta sama bulan katanya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Sehari bagi orang yang sedang bercinta, orang yang menikmati cinta, tuan-tuan, pernah dengar cerita tentang surga? Tak pernah.
Itu enggak tertarik masuk. Atau kalau jarang cerita tentang surga, enggak tertarik masuk. Tenang. Cerita tentang surga. Kalau gitu buka nanti judul lagi cerita tentang surga nanti. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalau tuan-tuan nak dengar tentang cinta, orang surga itu tak pernah tidur, betul saya? Tidak tidur lagi, kenapa? Atau mau tidur di surga? Rugi sih. Orang di surga tidur kan enggak? Apa surga? Hah? Apa sebab? Kita tidur di dunia ini kenapa? Lelah, bosan, ya tak? Lelah, bosan. Kalau tak tidur, sakit, ya tak? Di surga tak ada lelah, kan tak ada nasab di dalamnya, tidak ada sakit, tidak ada bosan. Coba yang kan Abdullah bin Abbas menyebutkan, karena beritanya berarti dari Nabi ya, bahwa seorang yang ahli surga tahan memeluk istrinya bidadari itu 70 tahun tak bosan. Cinta. Coba anda pulang ke rumah. Ini kan halal kan? Pulang ke rumah, jangan kemana-mana. Dek, sini dek, saya nak praktik cinta. Ya, peluk istri sampai di rumah ya Pak ya. Tidak masalah, tua pun tidak ada masalah. Ini cinta bicara ini. Peluk dia, tahan tak 70 menit. Tahan 70 menit. Kalau cinta sedang membara, insya Allah 7 hari tahan. Tapi kalau cinta sudah redup 7 menit, waduh, dah pegal-pegal katanya. Tapi istri kita di surga, kita peluk 70 tahun lamanya, tidak bosan. Akhirnya ingin tak masuk surga? Ingin tak? Kalau begini tuan-tuan siap untuk tidak tidur. Pak? Ya, makanya pengantin baru banyak tidur atau banyak terbangunnya? Coba pengantin baru. Kalau udah lupa, coba diulang lagi. Ya, bikin pengantin baru. Pengantin baru tidak peduli tidur dia, betul Bu? Bu sudah lupa juga nampaknya. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat, kenapa? Bahagia selalu. Jadi orang ada dua yang membuat kita tidak bisa tidur, terlalu bahagia dan terlalu tersiksa. Makanya ahli neraka juga tidak tidur karena azab terus, tidak bisa tidur. Ahli surga juga tidak tidur karena nikmat terus. Apa ditengok, apa yang sedap, apa dimakan, apa sedap, apa yang dinikmati semuanya sedang. Sampai ada yang bertanya, bisa main bola di surga Ustaz? Ya, kalau bisa sih bisa, apa yang kau mau bisa. Cuman ada enggak yang mau main dengan antum nanti? Iya, karena nikmat bola tuh bisa sampai bangun sampai subuh ya. Berarti kan cuma nonton kan, habis pulsa gitu kan. Orang dapat hadiah, kita dapat kehabisan kuota. Tapi luar biasa, antum bisa nggak tidur. Kenapa? Menikmati cinta. Namanya kan hobi itu. Hobi itu kan maknanya hubbi, kecintaan dan kesukaan saya. Makanya halawatul iman didapat bagi orang yang mencintai sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, karena otomatis mencintai sunnahnya, siap untuk melaksanakan perintahnya, siap untuk meninggalkan larangannya. Talazzu istilzadut ta'at wa tahammulil masyaqqi fiha wa sabri ala adzaha, dan sabar menanggung cercaan akibat mempertahankan cinta itu. Orang berapa kali ditangkap orang kadang tidak losi, tahu tidak losi? Tidak jerah. Losi, nah tidak jerah. Apa sebab? Cinta tadi. Dia ditangkap-tangkap orang karena ilegal kan, tetap dia lakukan. Besok datang lagi, besok di buntutan, besok dia apa lagi? Apa sebab?
karena dia sudah dimabuk oleh cinta ini. Dan harusnya ini diberikan kepada yang boleh diberikan, yaitu mabuk cinta kepada Allah, tapi tidak mabuk namanya. Ini cinta yang tidak mabuk nih, cinta kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita manisnya iman ini. Apa itu? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma suwahuma, yaitu Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain keduanya. Nah, Imam Nawawi tadi kan menafsirkan cinta itu dengan amal, ya, dengan ketaatan, kan, dengan taat. Cinta yang dimaksudnya membuat taat. Kalau tidak taat tuh tidak cinta apa namanya, cinta monyet dia. Tahu tuan-tuan cinta monyet? Tidak tahu. Tidak tahu perasaan monyet. Tidak tahu juga. Kenapa disebut cinta yang tidak jujur itu cinta monyet? Tidak tahu juga sejarahnya. Ya Allah, bapak-bapak yang tua-tua ini tidak tahu juga. Hah? Kenapa disebut cinta monyet? Kalau orang tidak jujur bercinta, namanya cinta monyet. Kenapa? Disebut orang kita ikuti juga. Ya, saya pernah tes monyet itu. Pas kita datang, dia sedang bermesraan sama kekasihnya. Tapi saya tidak tahu apa sudah nikah atau belum, tidak tahu. Apa selingkuh, tidak tahu. Jelas saya naik di dataran tinggi Hada menuju Taif itu, ada gerombolan monyet banyak di situ. Ustaz ke situ, mau ikut? Ikut saya umroh, nanti bayar masing-masing. Ya, bayar masing-masing tentunya. Tapi ongkos ke sana tidak apa-apa, saya bayarkan nanti insya Allah dengan makannya. Bukan dari sini, ya, dari Makkahnya. Jadi kaum muslimin dan muslimat adalah di situ banyak monyet. Ketika kita datang, kan orang banyak mampir di situ. Kasih pisang satu, ambil juga. Kasih lagi, ambil juga. Kasih lagi, ambil kaki kanan. Kasih lagi, ambil kaki kiri. Terus kasih lagi, dipaguk. Minta kekasihnya, lari dia. Paham? Paham? Tidak paham nampaknya. Tidak paham. Itulah cinta monyet itu. Cinta kalau diberi mau, kalau memberi tidak mau. Kalau memerintah suka, kalau diperintah marah. Ini bapak-bapak ini kalau diperintah istri kadang marah, kan? Berarti kurang cinta. Antum kalau cinta tuh siap diperintah. Macam tadi kan, jangan lupa itu pesannya tadi. Satu, yang pesan. Apa sebab? Kita ini cinta ini kita siap diperintah. Mohon maaf Pak, sedang capek-capeknya habis dari kegiatan, tiba-tiba telepon sang kekasih. Cu katanya, karena dia orang cu. Dulu, sekarang sudah tidak cu lagi. Panggil Abu Abdurrahman atau Abu Abdul Aziz. Tolong belikan. Untuk pakai tolong. Kalau enggak, beli ini kan ini. Tolong belikan ini sekilo, ini setengah kilo, ini sekian, ini sekian. Oh, ada parkir depan rumah tuh. Balik lagi. Awak nak tidur? Nah, cinta membuat kita menikmati. Atau setidaknya takut. Atau ya takut kita. Atau tidak takut sama istri? Tidak takut. Subhanallah, berarti kurang rukun cintanya. Ya kurang. Sayang takut berharap itu harus ada. Kalau sayang saya tanpa ada rasa takut, timpang. Karena takut dan harap takut dan harapan itu adalah seperti dua sayap, bukan sayap pesawat, sayap burung. Kalau patah satu bisa terbang. Nah. Antum harus takut, ya. Coba diralat cintanya. Takut dan makna positif. Nah, disinilah kaum muslimin dan muslimat. Jadi cinta itu menghendaki ketaatan. Maka tafsir manis iman oleh Imam Nawawi tadi bukan pada rasa dendam senanda cinta, tidak. Istilzadut ta'at, merasakan lezatnya ketaatan. Wa tahammulil masyaqqi fiha, siap menanggung susahnya dalam melaksanakan ketaatan itu. Cukup enggak siap menerima risiko ketika
Kita bercinta itu siap menanggung resikonya. Ya, teman-teman kalau nikah dengan, dan nikah belum? Akan ya? Atau sudah? Mau lagi? Enggak, alhamdulillah. Ya bersyukur ibu-ibu dengarnya. Nah, istri itu ada di sini enggak? Enggak. Ya kalau di sini takut dia dengar itu. Baik kaum muslimin dan muslimat. Ketika kita menikah kan siap dengan segala konsekuensinya. Saya nak nanya ibu-ibu. Ibu-ibu butuh rayuan kah atau butuh aplikasi dari rayuan itu? Saya ulang lagi, tidak paham nampaknya. Butuh rayuan gombal kah atau butuh bukti nyata? Alhamdulillah sama kita. Kami juga. Kami tidak perlu banyak dirayu, tapi buktikan dengan suara yang mendayu-dayu. Iya buktikan. Kalau hanya engkau di hatiku, tiba-tiba awak nak manggil dia, datang orang lain itu disambutnya. Mana hanya engkau di hatiku? Tidak ada. Kan ada begitu kadang-kadang. Ada Pak. Nah, subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi cinta itu melahirkan ketaatan, tahammuli al-masyaqqi fiha, intizak. Setiap dapat perintah itu merasa senang luar biasa. Tidak perlu kita disposisi pada orang lain. Kalau perlu saya terus, seperti kontraktor dapat proyek. Pernah dia bilang cukup satu aja begitu. Ada enggak? Hah? Kalau perlu saya ambil semuanya. Bagaimana kamu kerjakan? Aman tuh, siap semuanya. Betul kan? Betul? Ini jadi kayaknya dalam beramalnya perlu juga mental kontraktor kita. Mental kontraktor. Berapapun proyek saya ambil. Soal bisa tidak bisa, itu saya bisa. Bisa disubkontrakkan. Betul? Bisa subkontrak atau bikin anak perusahaan kita. Kalau sudah banyak kontraknya kan tinggal biar anak perusahaan dan sebagainya. Gampang kan? Sama dengan pekerjaan. Ustaz, siap tidak Ustaz mengelola uang 30 miliar bikin yayasan? Saya bilang siap. Padahal tidak mungkin saya sendiri. Saya sudah terbayang tuh. Terbayang untuk bikin ini dan sebagainya. Cuma tidak ada yang nawarin kayak itu masalahnya. Tidak ada yang nawarin. Yang ada itulah, Ustaz, ada tanah ke diwakafkan. Cuma tanya begitu. Ada yang kasih tanah wakaf, bisa Ustaz bikin masjid di sini besar-besar. Awak belajar ilmu dulu, tidak belajar cari duit dong. Bisa coba cari duit 4 kali, udah gagal terus. Come-come, kayu udah sering. Tuh come, hampir-hampir kaya. Tapi akhirnya terpedaya. Allah musta'an. Tapi saya belum losi lagi, belum jerah. Saya akan coba selalu insya Allah jadi orang kaya, mudah-mudahan berkah. Tolong doakan ya, tolong doakan. Sebab kalau kaya, tentu beruntung juga. Kalau sempat saya kaya, tentu kan tinggal bilang, itu Ustaz kami itu. Ustaz, ya berarti Ustaz itu orang kaya. Iya Ustaz kami itu. Kami yang doakan dulu. Nah, baiklah kaum muslimin dan muslimat. Jelas? Jadi Imam Nawawi menafsirkan al-hawatul iman itu, manisnya iman itu dengan merasakan lezatnya ketaatan. Bersedekah itu lezat, menyenangkan orang itu lezat, tidak pemarah itu lezat, suka memaafkan itu lezat, tidak berdendam itu lezat, ya, tidak hasad dan iri itu lezat, tidak sombong itu lezat, ikhlas itu lezat, semuanya lezat. Kalau semuanya lezat, antum disakiti, tersakiti enggak? Enggak sakit. Antum silahkan celah saya enggak sakit. Silahkan jatuhkan pamor saya tidak jatuh. Silahkan rendahkan saya tidak akan rendah. Sebab saya tidak merasakan. Sebab apa? Lezat ketaatan itu. Karena Allah perintahkan, jangan mendendam, jangan hasad, jangan ghibah, jangan marah, jangan dan seterusnya. Sebaliknya sabar, berlaku lemah lembut, memaafkan, suka memberi, suka tersenyum. Lezat hidup itu. Maka sebenarnya surga dunia itu surga akhirat itu tak didapat kecuali yang dapat surga dunia. Kalau antum sudah bahagia di dunia ini dengan melaksanakan perintah Allah, berarti insya Allah antum akan berbahagia di surga akhirat. Jadi kesimpulan kaji kita pagi ini apa? Merasakan manisnya ketaatan.
Jadi kita tidak lagi pertimbangannya orang lain, karena kita cinta kita pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ingat, Rasul juga menyuruh kita mempertimbangkan orang. Nah, itu betul itu. Makanya kita tidak boleh ada orang buat dosa, tidak boleh kita bahagia dengan dosanya kan? Tidak boleh kita expose kesalahannya. Itu harus dijaga. Itu sunnah Nabi juga. Atau misalnya ada orang yang belum berilmu, lalu kita sudah dapatkan ilmu, kita paksa dia untuk ikut kita, itu juga tidak boleh. Jelas? Atau kita tak boleh menghukum seorang masuk surga, masuk neraka, itu juga sunnah Nabi. Tak boleh juga kita asal tak sama dengan saya ahli neraka, asal sama dengan saya ahli surga, itu tak boleh kan? Tak boleh kan? Nah, itu juga harus dijaga. Kadang-kadang ini pula sudah jalan yang benar tapi larinya kencang sekali. Ya, banyak pula banyak pula penumpang yang ketakutan di dalamnya. Kita boleh boleh semangat dalam kebenaran, tapi tengok penumpangnya, penumpangnya sudah siap pegangan atau sudah pasang seatbelt atau belum. Ini belum lagi pintu ditutup sudah sudah berangkat. Ini tidak boleh. Oleh itu makanya kaum muslimin ini semuanya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segala hal, dalam bersikap, dalam menghadapi orang berbeda dan sebagainya. Jelas? Kalau jelas selesai, kita tidak ditambah lagi. Kan harus sampai jelas. Mudah-mudahan ini bisa kita dapatkan. Jadi 3 tadi yang merasakan manisnya iman. Beriman itu bukan dengan nyanyian, bukan dengan hanya sekedar dalam hati. Katanya tafsirnya istilzamut ta'at. Taat itu merasa lezat. Yang kedua, siap menanggung sulitnya melaksanakan perintah. Ketiga, sabar terhadap akibat yang ditimbulkan oleh mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kata Nabi SAW, merasakan lezatnya iman itu adalah ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Sampai-sampai dia mencintai sesama karena Allah. Kalau tidak karena Allah, dia cintai. Makanya Allah larang mencintai orang-orang berbuat durhaka. Allah larang kan mencintainya. Ya dilarang tak? Dilarang. Mencintai maksiat boleh tak? Mencintai ahli maksiat boleh tak? Mencintai kekufuran boleh tak? Mencintai orang kafir boleh tak? Mencintai kesyirikan boleh tak? Tak boleh. Mencintai orang musyrik boleh tak? Tak boleh. Itu cinta. Sebab kalau kita cinta nanti lezat bersamanya. Tetapi walaupun tidak cinta, tidak otomatis boleh kita menganiaya dan menzalimi. Jelas? Tak boleh antum merampok hartanya, tak boleh antum layangkan nyawanya, tak boleh antum menzalimi keluarganya, tak boleh. Mentang-mentang tak cinta zalim, tak. Cinta itu beda, lain ya. Maka saya tak boleh mencintai orang kafir karena Allah benci pada orang kafir. Saya cinta pada Rasulullah SAW karena Rasulullah membenci orang kafir. Tetapi orang kafir dalam Islam terbagi 4. Ingat itu. 3 tidak boleh diperangi, hanya 1 yang boleh. Jelas? Belum jelas, belum dibilang kan? 1 zimmi, yang hidup di negara Islam, di bawah pemerintah Islam. Ini yang mengganggunya tak mencium bau surga. Coba lihat, tak boleh diganggu. Yang kedua adalah musta'man, orang yang minta suaka ke negeri Islam, sekalipun yang menjamin rakyat, bukan pemerintahnya, itu juga tidak boleh diganggu. Yang ketiga adalah yang terikat perjanjian dengan orang Islam, itu tidak boleh diganggu. Yang boleh hanya 1, dalam kondisi berperang dengannya. Jelas? Dalam kondisi berperang. Nah, kalau perang ialah ada orang perang bawa es krim. Pak, kita perang bawa pisang goreng ya? Ada. Nah, main lempar pisang? Tidak perang, itu perang-perangan. Kalau udah perang pasti bawa senjata. Kalau senjata itu tidak digunakan, kita yang dimakan. Jelas? Makanya kalau dalam perang, iyalah siapapun wajib membunuh lawannya, baik orang kafir maupun orang Islam. Maka usahakan jangan sampai berperang. Bukan kita aja, orang kafir juga jangan perangi kita. Sebab kalau kita diperangi, kita
lebih siap daripada mereka berperang. Makanya jangan perangi umat Islam. Umat Islam pun bukan suka perang. Jelas? Ya, Syekh? Hah? Belum jelas lagi? Alhamdulillah. Kita mau pulang nampaknya. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, yang ketiga adalah wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyuqzafa bin nar. Dia takut atau benci kembali kepada kufuran. Ya, berarti kan harus benci kekafiran kan? Sebagaimana dia tak suka dicampak ke dalam api. Kalau sudah ini tiga ada sama kita, saya siap. Wanita tak boleh azan, sami'na wa ata'na. Wanita tak boleh jadi imam, sami'na wa ata'na. Wanita sab terbaiknya paling belakang, sami'na wa ata'na. Selesai masalah. Inilah yang membuat kita bahagia. Tapi kalau setiap aturan di demo bahagia? Bahagia? Enggak. Setiap aturan diprotes bahagia? Enggak bahagia. Ya Pak ya? Hah? Naik agak bensin. Pada awal enggak pakai bensin, tapi ikut juga marah. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi kita lebih sering tidak taatnya, tidak merasa lezat ketaatan itu, sehingga tidak akan bahagia. Tapi kalau sudah ada itu sama kita, dan ini buah dari mencintai sunnah Rasulullah SAW. Kenapa sunnah? Saya sudah sebutkan alasannya kemarin. Yang mencintai sunnah Nabi pasti mencintai pribadi Nabi. Tapi kalau mencintai pribadi belum tentu mencintai sunnah Nabi SAW. Kita ambil yang tertinggi, yang bawah itu nurut. Ambil yang rendah, yang di atas tidak nurutnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Semoga kita termasuk yang berbahagia mendapatkan syafaat dari Sayyiduna Muhammad SAW dengan merasakan indahnya ketaatan, lezatnya kebersamaan dengan Nabi SAW. Sampai di sini ya, karena sudah dibilang jelas tadi, tidak ada yang perlu ditanyakan. Kan sudah bilang jelas tadi, jangan bertanya lagi. Ya, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku bercita-cita, wahai Umar, jika aku memiliki emas sepenuh rumah ini, fa unfiqhu fi sabilillah, aku akan infakkan semuanya di jalan Allah. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini majlis cita-citanya para sahabat.